celoteh moyu. Saudari-saudaraku, di Jambi seperti diketahui termasuk salah satu kota dan provinsi yang jumlah yang terpapar COVID meningkat dan angka kematiannya bertambah karena COVID. Hampir tiap minggu ada perubahan-perubahan, kadang zona merah, kadang zona hijau, kuning. Dan karenanya perayaan ibadah di gereja diizinkan, kadang stop, lalu ada penindahan-penindahan tegas. Jadi situasi yang kita hadapi ini memang bergerak dan berubah-berubah, dan ini tentu kadang menyebabkan kita kadang bingung, gelisah, takut, tak menentu ya. Gimana dengan masa depan, gimana kita melewatinya, kok sepertinya nggak selesai, kok makin buruk ya, lalu mulai menyalahkan banyak orang. Saya pada kesempatan ini mengajak kita sekalian untuk ingat apa yang dikatakan Tuhan, bahwa di masa-masa yang seperti ini, ketika kita berhadapan dengan situasi yang mungkin membuat kita shock, kita teraniaya oleh pandemi, kita berhadapan dengan tantangan yang gak mudah, kamu gak usah takut, karena Dia akan mengutus Roh Kudus untuk membantu kita, untuk menemani kita melewatinya. Saya ingat sebuah kisah yang bagus tentang Santo Antonius Abbas, seorang pertapa dari abad-abad ketiga, dan ketika dia bertapa meninggalkan kehidupannya yang hingar-bingar, kemudian menjadi seorang yang hidup dalam kesunyian, banyak menyendiri, berdoa, mengolah makanan sendiri, menyiapkan hidup sendiri di sebuah goa atau ruangan kecil, dan kemudian untuk hidup, untuk survive, dia tinggal di tempat yang tidak jauh dari mata air, dan di situ dia mulai menanam sayuran dan segala macam. Dia sungguh-sungguh disayangi oleh Tuhan, dan dia juga sangat menyayangi Tuhan. Maka dia setiap hari membangun relasi yang bagus dengan Allah. Namun rupanya yang namanya iblis tidak suka orang itu dekat sama Tuhan, tidak rela ada orang baik. Iblis tidak suka kalau ada orang yang makin percaya dan mengandalkan Allah. Maka yang ia buat adalah iblis punya rencana untuk mengobrak-abrik keyakinan Antonius. Mulailah dia merusak tanaman sayur-sayuran yang ditanam oleh Santo Antonius itu. Sudah diperbaiki lagi oleh Antonius. Kemudian dia berusaha membuat mata air tempat dia mendapatkan air minum itu juga atau tercemar. Ya sudah, dia berusaha menyaring, mencari mata air lagi walaupun jalannya agak jauh. Terus menerus hingga suatu saat iblis merasa kok orang yang namanya Antonius ini susah sekali ditaklukkan, supaya dia meninggalkan Tuhan dan tidak lagi mengabdi, tidak lagi percaya kepada Allah. Lalu dalam doanya digodanya dia supaya tidak konsentrasi, supaya hidupnya tidak tentram dengan suara-suara aneh yang menakutkan tinggal di dalam gua. Tapi Antonius percaya namanya orang yang sudah mengandalkan Allah, terus jalan saja. Hingga suatu saat iblis memutuskan untuk memunculkan dirinya dan berkelahi melawan Antonius. Saat mereka berkelahi, adu kekuatan, Antonius mengalami situasi yang gak gampang waktu itu. Antonius merasa berat dan sungguh-sungguh seperti rasanya dying, rasanya itu sekarat. Mulai bertanya kepada Tuhan, Tuhan di mana kamu? Tuhan, kenapa aku kok biarkan aku seperti ini menghadapi si jahat ini? Akhirnya ketika dia berseru, Tuhan di mana Engkau, bantu aku Tuhan. Ketika dia berseru seperti itu, lalu ada suara di belakang dia.
Antonius, aku di sini. Aku menyaksikan semua yang terjadi. Bagaimana engkau bergulat melawan si jahat itu? Bagaimana engkau menghadapi si iblis itu? Jangan kamu khawatir, karena aku ada di sini. Sejauh ini aku melihat kamu masih bisa menghadapinya, kamu masih bisa melawannya, kamu masih bisa melewatinya. Maka aku tidak akan mengambil alih situasi ini, karena aku percaya kepadamu. Tetapi ketika kamu memang sudah tidak berdaya lagi, tidak mampu apa-apa lagi, aku akan turun tangan dan menghabisi si iblis itu. Aku akan turun tangan dan akan menghabisi si iblis itu. Dan memang akhirnya Antonius Abbas ini berhasil menghadapi si iblis. Kisah ini bagi saya mengesan. Mengapa? Ternyata dari kisah ini keraguan kita, ketakutan kita, seolah-olah kita ditinggalkan Allah itu tidak beralasan. Allah itu justru menemani kita. Yesus itu selalu bersama kita, dan Dia tidak akan mengambil alih situasi selama kita mampu menghadapinya. Dia tidak akan take over sejauh kita punya kemampuan menghadapinya. Itulah Tuhan menganugerahkan kepada kita karunia-karunia, kekuatan, daya, akal budi untuk menghadapi tantangan dan kesulitan. Tuhan percaya bahwa kita bisa melewatinya, dan ketika kita tidak bisa melewatinya, pasti Dia berintervensi di situ, dan Dia tidak pernah meninggalkan kita menghadapi itu seorang diri. Saya rasa masa pandemi ini yang tidak jelas, begitu begini segala macam, itu bukan pertanda Tuhan meninggalkan kita. Itu bukan pertanda bagi orang beriman God is dead. No, that's not true. Yang benar adalah Tuhan sedang melihat sejauh mana kita dengan seluruh kemampuan kita, dengan seluruh daya kita menghadapi ini. Apakah kita mampu menghadapinya dengan daya kita, atau kita putus asa meninggalkan peperangan ini. Maka teman-teman sekalian, tetap beriman, tetap setia, tetap percaya bahwa kita tidak sendiri. Tuhan akan mengutus bala tentaranya, Tuhan akan mengutus Roh Kudus untuk perjuangan kita. Yakin bahwa Emmanuel itu benar-benar menyertai kita.